Rabu malam pada September 2001, setelah berminggu-minggu menyelesaikan beberapa pesanan lukisan, rasa penat dan lelah erat merayapi tubuh. Kondisi ini memaksa aku beristirahat lebih awal dibandingkan jam istirahat yang saya pada malam-malam biasanya. Saat kejadian ini berlangsung, aku masih aktif sebagai pelukis dan tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama beberapa teman. Pengalaman misterius ini dialami teman serumah aku, Darto. Menurut Darto, peristiwa itu melibatkan sosok yang sangat mirip sama aku. Rumah yang kami tempati bersama pada saat itu memiliki 2 lantai. Lantai bawah terdiri dari ruang tamu, 1 kamar tidur, ruang tengah, dapur, dan kamar mandi. Lantai atas terdiri dari 2 kamar. 1 kamar biasa saya fungsikan sebagai studio lukis, 1 kamar lainnya sebagai tempat ibadah. Hanya ada 1 tangga naik dari lantai bawah menuju lantai atas. Tangga itu terletak di ruang tengah, sehingga bila kami dari ruang tamu hendak ke lantai atas, mesti melewati dulu ruang tengah. Demikian pula sebaliknya. Karena kuatnya rasa lelah, sekitar pukul 9:30, aku udah terlelap di salah satu sofa panjang di ruang tamu. Entah kenapa malam itu aku memilih untuk merebahkan tubuh di ruang tamu, bukan di kamar tidur seperti biasanya. Sementara itu, teman aku Darto pada waktu yang hampir bersamaan berada di ruang tengah sedang menonton tayangan televisi. Menjelang pukul 12:30 pagi, Darto hendak menunaikan ibadah malam. Setelah membersihkan tubuh di kamar mandi, Darto pun beranjak ke lantai atas untuk menuju ruang ibadah. Sebelum memasuki ruang ibadah, Darto menyempatkan diri menengok ke kamar yang biasa aku fungsikan untuk melukis. Kebetulan malam itu Darto melihat pintu kamar terbuka dan lampunya menyala terang. Apa yang dilihat Darto di kamar lukis bukanlah pemandangan yang baru atau bahkan aneh. Dia melihat aku sedang asik melukis di depan sebidang kanvas. Dia dapat mengingat betul saat melongok ke kamar lukis. Dia melihat aku tersenyum aneh kepadanya. Berapa saat berlalu, Darto pun selesai beribadah malam. Dia pun beranjak keluar dan bermaksud beristirahat di kamar bawah. Sebelum melangkah turun melalui tangga, dia kembali menyempatkan diri menengok sesaat ke kamar tempat aku biasa melukis. Di dalam kamar lukis tersebut, Darto melihat masih melihat aku yang semakin larut memainkan kuas di atas kanvas. Setelah menuruni tangga, tiba-tiba ada semacam dorongan aneh yang membuatnya untuk tidak langsung melangkah ke kamar tidur di ruang bawah. Pikirannya seperti ingin melangkah sesaat ke ruang tamu.
Darto pun melangkah ke ruang tamu mengikuti pikirannya. Tapi apa yang didapati Darto sungguh membuat tubuhnya lemas, lunglai. Keringat dingin mengucur dan rasa gemetar tak lagi mampu dia tahan. Mengapa? Karena apa yang dia pandang adalah sesuatu yang nyaris membuat jantungnya berhenti berdetak. Dia melihat tubuhku yang sedang tertidur pulas di atas sofa panjang di ruang tamu. Hanya ada satu pertanyaan dalam benak Darto yang muncul kala itu. Kalau aku melihat Eko tertidur pulas di ruang tamu, lalu siapa yang tadi melukis di lantai atas? Beberapa saat kemudian, Darto memberanikan diri membangunkan aku yang masih tertidur pulas. Dengan tubuh gemetar, dia menceritakan kejadian yang baru saja dia lihatnya di ruang lukis lantai atas. Setelah mendengar cerita Darto, kami berdua bergegas ke lantai atas. Kamar lukis itu kosong. Tak ada seorang pun di sana.